Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Praktek Lapangan Pendidikan Ustari Akbar, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Oke, baiklah anak-anak. Pada hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir kita untuk materi peluang. Jadi pada pertemuan ketiga kali ini Bapak akan membahas yaitu untuk pembahasan kombinasi dan probabilitas atau peluangnya sendiri. Jadi tolong diperhatikan baik-baik dalam penjelasan Bapak untuk materi probabilitas dan kombinasi itu. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasannya. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan materinya atau video pembelajarannya untuk materi kombinasi dan probabilitas atau peluang itu sendiri. Oke, kita akan mulai ke materinya. Oke, yang pertama kita akan membahas yaitu untuk materi kombinasi. Oke, kita akan masuk ke yang pertama yaitu untuk pembahasan dari materi kombinasi. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu kombinasi. Oke, untuk penjelasannya sendiri atau pengertiannya sendiri, kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutannya. Notasi C, N, R. Ini maaf, ini ada yang ketinggalan yaitu notasi yang A adalah notasi C, N, R. Untuk semua bilangan positif N dan R dengan R kecil sama dengan N, banyaknya kombinasi N objek yang diambil dari 4 objek pada suatu waktu adalah. Jadi ini adalah rumus dari kombinasi itu sendiri, yaitu NCR sama dengan NPR per RPR sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial R. Oke, untuk lebih memahami dari penjelasan ataupun dari pengertian kombinasi ini, Bapak memberikan satu contoh soal supaya anak-anak bisa memahaminya. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan contoh soal. Contoh soal itu berupa soal cerita. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan soal yaitu berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari sebuah sekolah khusus dengan 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa tingkat kedua, 18 siswa SMP dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi. Jadi yang ditanyakan berapa banyak cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari sekolah khusus tersebut. Oke, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus yang tadi kita bahas di awal. Untuk penyelesaiannya yang kita ketahui yaitu 3 siswa SMP dapat dipilih dalam cara 18 C 3 cara. Jadi 18 ini adalah banyaknya siswa SMP yang berada di sekolah khusus tersebut. Jadi ini bisa dikatakan adalah N-nya, N atau notasi, dan R itu adalah objeknya. Jadi seperti tadi NCR. Jadi N itu adalah notasi dan R itu adalah objeknya. Jadi notasinya tadi berarti jumlah siswa SMP yang ada di sekolah kursus tersebut ada 18 orang. Dan R itu kita dapat dari pertanyaannya berapa siswa yang akan kita pilih atau 3 siswa yang kita pilih dari 18 yaitu 3. Jadi 18 C3. Dan untuk siswa SMA-nya 4 siswa SMA dapat dipilih dalam cara 20
C4 ataupun notasinya 20 dan objeknya adalah 4. Jadi dari 20 siswa kita akan mencari 4 siswa. Oke. Siswa SMP dan siswa SMA dapat dipilih dalam cara 18C3 dikali 18C4. Cara itu dengan cara seperti berikut. Jadi kita menggunakan rumus yang seperti ini tadi. 18C3 dikali 20C4 itu sama dengan, jadi anak-anak sudah pasti tahu tadi 18C3 dan 20C4 ini dapat dari mana. Jadi sesuai rumusnya, yaitu ini tadi. Yang pertama kita akan bahas yang pertama yang untuk SMP, yaitu ada 18. Jadi 18 faktorial. Jadi 18 faktorial per 18 dikurang 3 ataupun N dikurang R. Dikurang R. Jadi N itu 18 dan R nya itu 3. Jadi difaktorialkan. Dikali 3 faktorial. Jadi 3 faktorial ataupun R. Dikali di sini untuk yang siswa SMP-nya itu ada, SMA-nya itu ada 20 faktorial per 20 dikurang 4 faktorial ataupun tadi N dikurang R faktorial dikali 4 faktorial. Hasilnya yang pertama tadi yang 18 ini kita jabarkan. 18 faktorial itu 18 kali 17 kali 16 per 18 dikurang 3 ini kita faktorialkan karena sini 3 faktorialnya, jadi kita tuliskan faktorialnya yaitu 3 dikali 2 dikali 1. Dan untuk yang siswa SMP ini kita sudah mendapatkan tadi 20 faktorial, jadi kita jabarkan dari 20 faktorial yaitu 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 per di sini kita dapati yaitu 4 faktorial atau R faktorial yaitu 4. Jadi dari 4 faktorial itu menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasil yang pertama ini 18 kali 17 kali 16 itu kita kalikan dengan 20 kali 19 kali 18 dikali 17. Kemudian hasilnya kita bagi dengan hasil yang untuk penyebutnya yaitu 3 dikali 2 dikali 1 dan 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasil dari pembilang ini pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, dan hasilnya nanti akan menjadi 3.553.520 cara untuk mendapatkan cara memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA. Oke, begitu. Jadi kuncinya untuk rumus kombinasi ini ialah kita harus mengetahui yang pertama itu rumusnya, yaitu seperti ini tadi yang N, C, R. Jadi N ini adalah notasinya atau elemennya dan R ini adalah objeknya. Yang objeknya itu yang dimaksud objek adalah cara untuk memilih tadi. Misalkan sini ada 4 siswa, jadi cara untuk memilih 4 siswa tadi. Dan kita harus memahami faktorialnya juga. Oke, mungkin untuk kombinasi mungkin cukup sampai di sini untuk kombinasi. Semoga anak-anak paham. Jadi nanti anak-anak coba membuat soal sendiri. Nanti coba anak-anak selesaikan dengan cara kombinasi supaya lebih mudah memahaminya. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya. Oke, di pembahasan selanjutnya yaitu Bapak akan membahas untuk pembahasan probabilitas atau peluang. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Oke, di sini Bapak akan membahas yaitu untuk tentang probabilitas atau peluang. Oke, di sini untuk konsep dasar peluang. Peluang atau probabilitas merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Yang kedua itu titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Yang ketiga, kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel.
peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S suatu percobaan dan E merupakan suatu kejadian dan banyaknya adalah N. Okey, pada percobaan tersebut maka peluang kejadian E adalah, ini rumusnya, iaitu P dalam kurung E besar tutup kurung N kecil per N besar. Jadi N besar ini adalah titik sampel dan N kecil ini adalah suatu kejadiannya. Okey, di dalam probabilitas dan peluang ini itu kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian itu terbagi menjadi 5. Jadi kita akan membahas satu per satu. Okey, di sini kita akan membahas untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Jadi untuk konsep dasar peluangnya sendiri nanti anak-anak pahami dan anak-anak coba teliti lagi untuk penjelasan dari konsep dasar peluang ini. Okey, kita akan masuk ke dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Okey, kita akan coba masuk ke sini. Okey, di sini seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, yaitu terbagi menjadi 5 untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Okey, yang pertama itu peluang suatu kejadian. Yang kedua itu adalah peluang komplement suatu kejadian. Yang ketiga adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Yang keempat adalah peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dan yang kelima adalah peluang dua kejadian saling lepas. Okey, kita masuk ke yang pertama. Tahu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Okey, kita masuk ke yang pertama. Itu untuk peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian jika N buka kurung A tutup kurung adalah banyak kejadian. Jadi A itu adalah banyak kejadian. Maka peluang kejadian adalah, jadi rumusnya P ini adalah peluang N A buka kurung dan N S atau A S. Okey. Okey. Sini Bapak sudah menyiapkan contoh soal untuk anak-anak bisa memahami dari pengertian dari peluang suatu kejadian. Di sini untuk soalnya sendiri, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahawa yang diambil itu kartu queen? Okey, untuk menyelesaikannya, jadi untuk penyelesaiannya seluruhnya terdapat 52 kartu. Jadi kartu remi itu terdapat sebanyak 52 kartu. 4 diantaranya adalah kartu queen. Jadi dari 52 kartu ini terdapat 4 kartu queen. Okey. Jadi NS itu sama dengan 52 atau banyaknya jumlah kartu tadi. Dan NK itu adalah banyaknya jumlah kartu queen, itu berupa 4. Sehingga P queen sama dengan NKN dalam kurung K tutup kurung per N buka kurung S tutup kurung, sama dengan yang kita ketahui tadi NK nya itu adalah 4 atau banyaknya kartu queen dalam satu remi, dan NS itu adalah banyaknya jumlah kartu remi yaitu merupakan 52. Jadi 4/52 ini kita kecilkan menjadi 1/13, atau ini bisa kita kecilkan atau kita sederhanakan. Jadi peluang terambilnya kartu queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/13. 1/13. Okey, itu untuk peluang suatu kejadian. Kita akan coba bahas yang kedua. Yang kedua itu kita akan membahas untuk
peluang komplement suatu kejadian. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan atau pengertian dari peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A, itu ada tanda petik di atas. Maka peluang komplement dituliskan sebagai berikut. Jadi P ini adalah P ini adalah merupakan peluang, dan A ini adalah dari suatu kejadian tadi. Sama dengan A dikurang 1 dikurang P dikurang peluang per A. Oke, untuk lebih memahami dari pengertian atau penjelasan dari peluang komplement suatu kejadian, kita akan masuk ke contoh soal supaya lebih memahami dari penjelasan tersebut. Jadi untuk soalnya sendiri Bapak sudah menyiapkan satu soal, yaitu soalnya apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah, jadi dari dadu itu adalah berjumlah 6 mata. Jadi di sini peluang untuk tidak dapat dadu 4 adalah, oke, kita akan menyelesaikannya, yaitu penyelesaian pada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1. Jadi dalam 6 satu dadu itu kan ada mata 6, dan satu di sebelah mukanya itu terdapat ada 6 angka, dan salah satunya yaitu ada angka 4. NS itu sama dengan 6 ataupun banyaknya mata dadu yang ada dalam sebuah dadu, dan NK itu adalah berjumlah 1 tadi, karena 4 ada 1 di mata dadu, karena dia dadunya kita lempar cuma 1. P dadu sama dengan NK per NS. Jadi NK tadi kita ketahui adalah 1, dan NS ini adalah 6. Jadi 1 per 6. Sehingga peluang komplement dari kejadian tersebut adalah P dadu sama dengan 1 dikurang P dadu. P dadu sama dengan 1 dikurang 1 per 6. Jadi P dadu tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1 per 6. Jadi P dadu adalah, jadi kita kurangkan saja, karena di sini berjumlahnya tadi ada 6 mata, jadi kita kurangkan dengan 1, yaitu menjadi 5. Jadi P dadu adalah 5 per 6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 itu adalah 5 per 6. Oke, untuk peluang komplement suatu kejadian untuk anak-anak mungkin lebih memahami untuk penyelesaian dari soal-soalnya. Jadi sebelum kita mencari penyelesaiannya, kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu, atau kita harus memahami rumusnya, baru kita bisa menyelesaikan dari soal untuk peluang komplement suatu kejadian. Oke, mungkin untuk peluang komplement suatu kejadian Bapak anggap sudah bisa memahaminya. Nanti anak-anak silakan membuat soal sendiri, ataupun anak-anak mencari referensi soal dari lain dengan menyelesaikan soal untuk peluang komplement suatu kejadian. Kita akan coba untuk materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang ketiga, yaitu untuk frekuensi harapan suatu kejadian. Oke, kita akan bahas untuk frekuensi harapan suatu kejadian. Oke, di sini adalah frekuensi harapan suatu kejadian. Oke, di sini Bapak akan membahas untuk frekuensi harapan suatu kejadian. Untuk pengertiannya sendiri, yaitu frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan, ataupun FH sama dengan P buka kurung A tutup kurung kali N, atau
atau ini adalah rumusnya. Oke, kita akan coba untuk memahami rumusnya dengan bentuk soal. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan satu soal untuk frekuensi harapan suatu kejadian, yaitu soalnya pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka kemungkinan munculnya gambar adalah. Oke, untuk menyelesaikannya kita menggunakan rumus yang tadi yaitu FH sama dengan P dikali A dikali N ataupun PA. PA nya tadi kita ketahui dalam koin itu terdapat dua, yaitu gambar dan angka. Jadi di sini kita tulis 2 dikali N. N itu adalah sebanyak percobaan yang akan kita lakukan, yaitu sebanyak 30 kali. Jadi 2 dikali 30 ini adalah 60 dan dibagi lagi. Jadi ini adalah setengah ataupun 1/2 dari 30 adalah 15. Jadi FH itu sama dengan 15 kali, ataupun ini dibagi dengan 2 karena kita mengambil untuk nilai peluang munculnya gambar saja. Jadi adalah dari 30 kali percobaan pelemparan kita dapatkan hasilnya yaitu sebanyak 15 kali. Jadi harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Jadi untuk soal ini nanti anak-anak ketahui terlebih dahulu apa yang kita ketahui di soal, baru kita masukkan menggunakan rumusnya. Dan cukup anak-anak ingat saja untuk frekuensi harapan suatu kejadian itu rumusnya yaitu FH sama dengan P dalam kurung A tutup kurung dikali dengan N. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Untuk yang frekuensi harapan suatu kejadian, mungkin Bapak anggap anak-anak sudah bisa memahaminya. Nanti anak-anak untuk lebih memahaminya coba membuat soal sendiri ataupun mengerjakan soal yang ada dengan menggunakan rumus frekuensi harapan suatu kejadian. Oke, kita akan lanjut. Yang keempat yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Oke, di sini Bapak akan membahas yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Untuk penjelasannya sendiri yaitu dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua tersebut dapat terjadi dengan secara bersamaan, atau P A gabungan B sama dengan P A tambah P B dikurang P A irisan B. Oke, untuk lebih mengetahui atau lebih memahami dari pembahasan untuk peluang dua kejadian tidak saling lepas ini, Bapak sudah menyiapkan contoh soal. Yaitu contoh soalnya, sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Jadi ditanyakan dalam pelemparan satu buah dadu itu munculnya dadu angka genap dan angka yang dihabis bagi 3. Jadi untuk penyelesaiannya kita dapatkan ruang sampelnya atau S. Ini ruang sampelnya itu ada 6 karena satu mata dadu itu ada 6 angka. Misalnya D merupakan kejadian munculnya angka dadu genap dan B munculnya angka dadu yang habis dibagi 3. Jadi D itu kan dalam 6 angka dalam satu dadu itu untuk angka genapnya yaitu 2, 4 dan 6. Dan B itu adalah angka dadu yang habis dibagi 3. Jadi yang habis bagi 3 itu di antara 6 angka adalah 3 dan 6. Dan D irisan B sama dengan 1. Jadi D irisan B itu sama dengan 1, yaitu 6. Kita dapatkan 1. Jadi 6
ini dan sini 6, jadi kita pantul 1. Sehingga ND sama dengan 3 dan MB itu sama dengan 2 dan D irisan B sama dengan 1. Jadi kita ketahui ND sini adalah banyaknya yang berada dalam D atau yang angka genap, banyaknya angka genap dalam sebuah dadu, yaitu ada 3 angka. Dan B itu banyaknya angka yang bisa dibagi 3 dalam sebuah dadu, yaitu ada 2, yaitu 3 dan 6. Dan D irisan B itu adalah 1. Jadi D irisan B ini kita ketahui itu sama-sama ada angka 6. Jadi cuma 1. Jadi PD itu sama dengan 3 per 6 ataupun 3 angka tadi. Dan PB itu sama dengan 2 per 6. 6 ini adalah banyak angka dalam sebuah dadu, yaitu ada 6 angka. Jadi PD per B irisan B yaitu 1 per 6 ataupun kita kurangkan 3 dikurang 2 adalah 1 per 6. Oke, jadi peluang kejadian tersebut adalah sesuai dengan rumus tadi, P D gabungan B sama dengan P D tambah P B dikurang P D irisan B. PD gabungan B itu sama dengan 3 per 6 yang kita dapatkan pertama tadi, 3 per 6 ditambah dengan 2 per 6 atau PB nya. Ini bisa kita katakan A dan ini bisa kita katakan B, yaitu 3 per 6 ditambah 2 per 6 dikurang dengan PD irisan B, yaitu 1 per 6. Jadi PD gabungan B itu sama dengan 3 ditambah 2 adalah 5. Jadi 5 per 6 dikurang PD irisan B atau 1 per 6. Jadi hasilnya PD gabungan B itu sama dengan 4 per 6 atau kita kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dan penyebutnya sendiri itu tidak berubah, atau bisa kita kecilkan menjadi 2 per 3. Oke, jadi untuk peluang kejadian 2 kejadian tidak saling lepas, nanti anak-anak bisa memahami dari rumus yang Bapak sampaikan ini, karena rumusnya ini bisa nanti anak-anak untuk menjadikan penyelesaian dalam soal. Oke, mungkin untuk peluang 2 kejadian tidak saling lepas mungkin sudah memahaminya. Kita akan ke pembahasan yang terakhir, yaitu peluang 2 kejadian saling lepas. Oke, di sini Bapak akan membahas atau pembahasan yang terakhir untuk peluang 2 kejadian saling lepas. Untuk pembahasannya atau pengertiannya, 2 kejadian dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, yaitu P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Oke, untuk memahami dari pengertian serta rumusnya, kita akan ke contoh soal. Oke, sini Bapak sudah menyiapkan satu contoh soal, yaitu contohnya misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau dan 5 bola merah. Peluang mendapatkan bola biru atau merah adalah, jadi kita akan mencari peluang untuk mendapatkan bola merah dari 3 bola biru, 2 bola hijau dan 5 bola merah. Berikut adalah penyelesaiannya, yaitu tadi kita ketahui dengan rumus tadi adalah PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Yang ditanyakan tadi adalah bola biru dan bola merah. Jadi A itu kita anggap biru dan B itu kita anggap merah. Jadi PA gabungan B yaitu PA
gabungan B, ini maaf ini salah penulisan, PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB, yaitu P biru gabungan merah sama dengan P biru ditambah P merah, yaitu P biru gabungan merah itu sama dengan, jadi kita ketahui tadi bola biru itu sebanyak 3 bola dan merah itu sebanyak 5 bola dan jumlah keseluruhannya itu sebanyak 10 bola, jadi 3/10. Jadi 3 ini adalah bola biru dan 10 ini adalah jumlah dari keseluruhan bola yang ada dalam satu keranjang, yaitu 10. Di 3/10 ditambah 5/10. Jadi P biru gabungan merah itu sama dengan 8/10. Jadi ini kita jumlahkan ataupun kita 3 ditambah 5 adalah 8 dan penyebutnya ini tidak berubah jadi 8. Dan ini bisa juga kita sederhanakan untuk lebih sederhana, yaitu menjadi 4/5. Oke, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan peluang dua kejadian saling lepas. Dan mungkin ini saja untuk pembahasan dari kombinasi dan probabilitas ataupun peluang. Jadi cukup anak-anak ketahui untuk kombinasi tadi anak-anak cukup memahami konsepnya, konsep dari kombinasi sendiri. Dan probabilitas ini nanti anak-anak pahami dari 5 yang Bapak jelaskan tadi. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin memberikan kuis pada anak-anak untuk lebih memahami dari pembahasan yang Bapak jelaskan tadi. Oke, di sini Bapak sudah menyiapkan satu kuis, yaitu untuk instruksinya, selesaikanlah permasalahan dari kejadian di bawah ini. Jadi di sini ada 5 soal. Jadi 5 soal ini nanti anak-anak jawab menggunakan probabilitas dan kombinasi. Jadi anak-anak jawab nanti dengan menggunakan apa yang Bapak telah sampaikan tadi. Jadi di sini ada 5 soal dan nanti anak-anak di sini setelah menyelesaikannya nanti bisa mengirimkan melalui WA ataupun melalui Google Classroom. Oke, ini adalah contoh soalnya. Nanti anak-anak coba di rumah, anak-anak selesaikan. Dan cukup sampai di sini pertemuan ketiga kita pada kali ini dan pertemuan terakhir kita pada materi peluang. Semoga anak-anak bisa lebih memahami untuk materi yang Bapak akan sampaikan tadi. Oke, untuk sebelum itu Bapak ingatkan kembali tetap jaga kesehatan. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk anak-anak untuk belajar di rumah dan untuk lebih memahami dari peluang itu sendiri. Oke, lebih terkurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.